Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan perhitungan kebutuhan kredit modal kerja dengan metode perputaran. Ini adalah rumus yang kalian sudah terbiasa ya. Mungkin bagi beberapa teman kalian yang belum familiar dengan rumus ini, khususnya ini, saya ambil contoh misalnya kas dan bank ya. Rata-rata kas dan bank dibagi penjualan dikali dengan jumlah periode. Nah, saya pernah jelaskan di kelas cara mudahnya untuk mengerti rumus ini adalah seperti ini ya. Rata-rata kas dan bank saya bagi dengan, nah ini yang ini rumpun ini adalah penjualan dibagi dengan periode. Artinya apa? Ini adalah penjualan per hari ya. Kalau di neraca ada kas dan bank jumlahnya sekian, katakanlah X gitu, dan per harinya kita sudah tahu kita butuh berapa, maka kita dapatkan berapa hari kas bank tersebut bisa mampu ya untuk membiayainya. Nah, kalau kita sudah hitung kas dan bank berapa hari, hal yang sama kalian juga bisa hitung untuk piutang usaha ya, dan persediaan jumlahnya berapa hari. Nah, yang perlu diperhatikan adalah untuk piutang usaha penyebutnya adalah penjualan, untuk persediaan penyebutnya adalah HPP. Nah, kalian jumlahkan berapa hari kas, piutang berapa hari, persediaan berapa hari, maka totalnya berapa hari, beta hari. Ini disebut dengan lamanya perputaran modal kerja keseluruhan. Seluruhannya. Baik, langkah berikutnya adalah kita mau mencari, kalau ini katakanlah 50 hari ya jumlahnya. Nah, sedangkan jumlah hari dalam satu tahun ada 360, maka kita tinggal bagi berapa kali dia dalam satu tahun berputar. Gitu ya. Itu. Angka ini 360 tidak harus 360, selalu 360 ya, tergantung periode laporan keuangannya. Nah, kita akan latihan secara cepat saja. Ini penting untuk nanti bisa kita melakukan perhitungan. Kita mau mencari umur persediaan. Nah, saldo persediaan di neraca ada 12 juta pada tanggal 31 Maret 2024, sedangkan HPP di laporan laba rugi Januari sampai Maret ada 72 juta. Hitunglah nilai persediaannya. Pertama-tama kita harus mencari HPP per hari. Caranya dibagi ya, HPP 72 juta kita bagi dengan 90 hari. Maka kita dapatkan HPP per hari 800 ribu rupiah. Nah, jika setiap hari HPP itu barang yang kita keluarkan untuk dijual nilainya 800 ribu dan di gudang ada persediaan 12 juta, maka di gudang itu 12 juta itu untuk berapa hari penjualan? Maka kita dapatkan 15 hari, kita bagi ya. Jadi kalau per harinya 800 ribu dan nilai persediaan ada di gudang 12 juta, untuk berapa hari nih? Nah, kita bagi saja, dapat 15 hari. Penting ya kalian untuk mengerti konsep ini. Berikutnya adalah kita mau mencari umur piutang ya. Mirip dengan yang tadi, kita cari piutang penjualan per hari, dapat 1 juta ya. 90 penjualannya kita bagi dengan 90 hari, 1 juta. Nah, kalau di neraca ada piutang 20 juta, nah piutang ini muncul dari berapa hari penjualan. Nah, kalau satu harinya 1 juta, berarti kan mudah sekali. Kalian tinggal 20 juta dibagi 1 juta, 20 hari. Ya. Demikian juga dengan utang usaha, saya tidak jelaskan, kalian bisa mengerti sendiri di sini, nanti dibaca sendiri. Secara visual saya akan jelaskan seperti ini, persediaan dibeli, persediaan dijual, ini adalah lamanya persediaan mengendap di gudang. Dari saat dijual sampai kas diterima, inilah umur piutang, ya, yang rata-rata piutang ya. Terus ini kita sebut dengan satu siklus operasi. Nah, di sini persediaan yang kita beli kita bayar, ya. Nah, ini adalah umurnya. Nanti ada perhitungannya. Ya, tadi kita sudah lakukan perhitungannya. Di sini hutang dagang dibayar, di sini uang kita terima. Nah, di sini ada cash out dan cash in. Nah, ini disebut dengan cash conversion cycle, siklus konversi kas. Ya, terdapat gap antara cash out dan cash in. Butuh kredit modal kerja. Nah, secara kasar kita sudah tahu nih dengan begini, oh ini butuh ya, calon debitur tersebut butuh gitu. Nah, kita bisa menghitung ya, ada gap berapa hari ya, 15 tambah 20 35 dikurang 8,75, ini dia 26,25 hari. Ini arti singkatan tadi ya.
Nah, ini yang sudah jelaskan di muka tadi, cuma kita lanjutkan ya. Yang berikutnya adalah, nah kita sekarang akan menghitung kebutuhan modal kerja pada tingkat penjualan yang sekarang terjadi, ya. Itu kita hitung nilai penjualannya, kita bagi dengan lamanya perputaran modal kerja secara keseluruhan, kita dapatkan angkanya. Terus biasanya kredit modal kerja itu diminta untuk melakukan ekspansi. Jadi ada peningkatan penjualan, berapa persen peningkatannya. Nah, ini saya kasih tanda warna khusus karena ini penting sekali, ya. Kekeliruan di sini akan mengakibatkan nanti bisa membesar kredit yang akan dikucurkan atau berkurang, tergantung di sini, ya. Nah, maka kita dapatkan kebutuhan modal kerja secara keseluruhan. Nah, terus ini yang kita butuhnya. Terus yang ada sekarang, yang ada perusahaan punya apa? Punya aset lancar, ya, juga punya disponible credit, ya. Ini adalah fasilitas yang ada yang diberikan oleh bank namun belum digunakan, ya, unused facility yang kita dapatkan di sini, ya. Kita jumlahkan, ini kita kurangi sini, kita dapatkan, terus kita tambahkan. Kalau kita misalnya mau take over pinjaman dari bank lain, kredit dari bank lain di sini, kita berapa butuhnya, atau juga bisa untuk membayar pemasok, ya, vendor, berapa jumlahnya. Nah, inilah kebutuhan kredit modal kerjanya. Yang perlu diperhatikan adalah khususnya untuk kredit untuk pemasok. Kalau kita melakukan pengucuran kredit langsung ke mana debitur, ada risikonya. Nanti bisa saja uang yang diterima dari bank bisa digunakan untuk hal-hal lain, ya. Ini sekedar mitigasi risiko. Alangkah lebih baiknya kita langsung melunasi ke vendornya gitu. Baik, demikian penjelasan saya. Untuk contoh perhitungan dengan angka-angka saya akan berikan di video yang lainnya. Terima kasih.